Difitnah ibu mertuanya mengambil perhiasan. Wanita ini justru membongkar semua kebusukan mertuanya di depan umum. Pagi itu matahari bersinar dengan lembut, menembus sela-sela tirai jendela kamar yang masih sedikit terbuka. Tari, wanita berusia 27 tahun dengan wajah teduh dan lembut, bangun lebih awal seperti biasanya. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 5 pagi, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur tanpa membangunkan suaminya, Arman, yang masih tertidur pulas di sampingnya. Tari melangkah pelan, keluar dari kamar, dan langsung menuju dapur untuk memulai rutinitas hariannya. Dapur rumah itu cukup luas, bersih dan tertata rapi, hasil dari tangan-tangan telaten Tari yang merawatnya setiap hari. Ia mengambil beras, menanak nasi, kemudian mulai menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki dari arah ruang tengah. Bu Lastri, ibu mertua Tari, muncul mengenakan daster dan kerudung tipis yang hanya dililitkan di kepala. "Sudah bangun, Bu?" sapa Tari sambil tersenyum hangat. Bu Lastri mengangguk sambil duduk di kursi makan, lalu mengamati Tari yang sedang sibuk memotong sayur. "Kamu itu selalu bangun pagi. Ibu sampai malu sendiri. Kamu kayak nggak capek-capek." Tari terkekeh pelan. "Saya senang kok, Bu. Lagian, ini memang sudah tugas saya sebagai menantu. Lagian Arman juga butuh sarapan sebelum berangkat kerja." Bu Lastri tersenyum tipis, meski dalam hatinya terselip perasaan yang tak sepenuhnya senang. Tapi saat itu, belum ada gejolak apa-apa. Semuanya berjalan seperti air yang mengalir. Tari menganggap ucapan Bu Lastri sebagai bentuk penghargaan, meskipun kadang ucapannya terasa hambar dan penuh basa-basi. Setelah sarapan siap, Tari membangunkan Arman dan menyiapkan semua kebutuhan suaminya dengan penuh kasih. Arman adalah sosok pria pekerja keras, sedikit pendiam, namun sangat menyayangi istrinya. Ia selalu menyempatkan diri untuk berbicara hangat dengan Tari setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. "Terima kasih, ya, sayang. Masakan kamu hari ini wangi banget," ujar Arman sambil mencium tangan Tari. "Jangan lupa bawa bekalnya ya." "Saya masak tumis tempe kesukaan kamu," balas Tari dengan senyum manis. Bu Lastri hanya memperhatikan dari kejauhan. Matanya sedikit menyipit, seolah menyimpan sesuatu yang belum bisa ia ucapkan. Namun, sejauh ini, semuanya masih terlihat damai. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hari-hari berikutnya pun berjalan dengan pola yang nyaris sama. Tari selalu bangun paling pagi, menyiapkan sarapan untuk semua orang di rumah, mencuci pakaian, membersihkan seluruh sudut rumah, dan memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Ia melakukannya tanpa keluhan sedikit pun. Bahkan ketika lelah, Tari tetap tersenyum. Sore hari biasanya ia menyempatkan diri mengobrol dengan Bu Lastri di teras depan sambil menyiram tanaman. Kadang mereka membahas acara TV, harga sayuran di pasar, atau kenangan masa lalu Bu Lastri saat masih muda. Tari mencoba membangun kedekatan dengan mertuanya, meski terkadang respons yang ia dapat tak selalu hangat. Tapi ia percaya, dengan waktu dan kesabaran, semua akan menjadi lebih baik. Arman sendiri sangat bersyukur memiliki istri seperti Tari. Setiap pulang kerja, rumah selalu bersih, makanan hangat terhidang di meja, dan senyum istrinya selalu menyambutnya di pintu. Bagi Arman, kehidupan rumah tangganya cukup ideal. Ia tidak pernah menyangka bahwa tinggal bersama ibunya dan istrinya bisa berjalan semudah ini. "Mas, menurutmu ibu bahagia tinggal bareng kita?" tanya Tari suatu malam saat mereka sedang bersiap tidur. Arman menoleh dan mengangguk. "Iya, kok. Selama ini kamu sudah luar biasa, Tari. Kamu jaga ibu, jaga rumah, dan jaga aku juga. Kamu hebat." Tari tersenyum kecil, merasa hatinya hangat karena pengakuan itu. Ia tidak mengharapkan pujian,
Tapi kata-kata Arman memberinya semangat untuk terus bertahan dan bersikap baik. Namun, di balik semua ketenangan itu, kadang Tari merasa bahwa ada jarak yang tidak kasat mata antara dirinya dan Bu Lastri. Mungkin itu hanya perasaan Tari saja. Tapi kadang, ketika ia menawarkan bantuan, Bu Lastri menolaknya dingin. Atau ketika Tari bercerita, Bu Lastri terlihat enggan menanggapi. Tari tidak pernah membesarkan masalah itu, ia hanya menganggap bahwa mungkin mertuanya sedang tidak enak hati. Di lingkungan rumah, Tari dikenal sebagai menantu yang baik. Tetangga sering memuji kesabaran dan kerajinannya. Bahkan, beberapa ibu-ibu di sekitar rumah sering bilang pada Bu Lastri bahwa ia beruntung memiliki menantu seperti Tari. Ibu Lastri, menantunya rajin sekali ya. Tiap pagi saya lihat dia nyapu halaman, nyiram tanaman, padahal masih muda. Ucap Bu Lela, tetangga depan rumah, suatu pagi. Bu Lastri tersenyum, tapi tidak menjawab. Dalam hatinya, ada perasaan tidak suka saat orang lain memuji Tari terlalu tinggi. Ia tidak tahu kenapa, tapi semakin banyak pujian yang diterima menantunya, semakin terasa bahwa posisinya sebagai penguasa rumah mulai tergerus. Meski Tari tidak pernah bersikap berlebihan, Bu Lastri merasa seolah mulai tersingkir secara perlahan. Namun semua itu belum pernah muncul ke permukaan. Tari sendiri tidak pernah menyadari bahwa ketidaksukaan itu mulai tumbuh dalam hati mertuanya. Ia tetap melayani Bu Lastri dengan penuh hormat. Saat Bu Lastri sakit kepala ringan, Tari yang pertama mengoleskan minyak kayu putih dan menyiapkan teh hangat. Saat pakaian Bu Lastri kotor, Tari yang mencucikannya dengan tangan. Ia bahkan selalu memastikan makanan kesukaan Bu Lastri, sayur bening dan sambal terasi, selalu tersedia. Hari-hari damai itu terus berlanjut. Rumah tangga mereka terlihat bahagia dari luar. Bahkan ketika Arman mulai mendapatkan promosi di kantor, Tari dan Bu Lastri sama-sama ikut bahagia. Mereka merayakannya kecil-kecilan di rumah, makan bersama dengan menu yang lebih istimewa dari biasanya. Saat itu, semua tertawa, dan tidak ada satupun tanda-tanda bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Suatu sore, Tari dan Bu Lastri duduk bersama di ruang tamu sambil menonton sinetron. Tari membawa cemilan kacang goreng dan teh manis hangat. Bu, nanti malam saya mau bersihin lemari atasnya. Soalnya minggu lalu belum sempat, kata Tari sambil menyuapkan kacang ke mulut. Ya sudah. Tapi jangan utak-atik laci kecil ibu. Di situ banyak barang penting, jawab Bu Lastri dengan datar. Tari mengangguk cepat. Iya, Bu. Saya nggak akan buka-buka yang bukan milik saya, kok. Obrolan itu berlalu begitu saja. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada kemarahan. Semuanya masih berjalan biasa. Namun sore itu, entah kenapa, tatapan Bu Lastri saat menoleh ke arah Tari terasa berbeda. Ada sesuatu di balik sorot matanya, tapi Tari tidak membaca tanda apapun dari situ. Ia hanya merasa bahwa ia telah melakukan semua hal yang benar. Malam harinya, saat semua sudah tidur, Tari menatap langit-langit kamar dan bergumam dalam hati. Ia bersyukur karena bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Meskipun bukan rumah miliknya, tapi ia merasa nyaman tinggal di sini. Ia bersyukur karena diberi suami yang baik, dan meski hubungannya dengan mertua belum terlalu dekat, setidaknya mereka bisa hidup damai bersama. Namun semua kedamaian itu hanyalah permukaan. Bagai danau yang tenang tapi menyimpan pusaran di dasarnya. Tari belum tahu bahwa semua usahanya untuk menjadi menantu terbaik, semua senyum dan kesabarannya, pada akhirnya akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, Bu Lastri membuka kembali laci kecil di lemarinya. Tangannya mengambil kotak kecil berwarna merah beludru, berisi kalung emas tua peninggalan keluarga. Ia membuka kotak itu perlahan, memandangi isinya dengan tatapan yang rumit. Lalu menutupnya kembali, dan tersenyum samar.
Kedamaian yang dinikmati Tari selama ini, hanya tinggal menunggu waktu untuk dipecah. Pagi itu seperti biasa, Tari bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Udara masih dingin ketika ia membuka jendela dapur dan menghirup udara segar. Dengan cekatan, ia mulai mencuci beras dan menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. Aroma bawang putih yang ditumis pelan-pelan mulai menguar dari dapur, memenuhi seluruh sudut rumah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pintu kamar terbuka. Bu Lastri keluar dari kamarnya dengan langkah pelan, menggosok-gosok mata. Tari langsung menyapanya dengan senyum tulus. "Selamat pagi, Bu. Mau saya buatin teh manis hangat?" Bu Lastri hanya mengangguk sekilas. "Iya. Tapi jangan terlalu manis. Kamu itu kadang bikin terlalu manis, bikin enek." Tari tersenyum tipis, walau hatinya sedikit tercekat. Sudah berapa kali ia dengar ucapan seperti itu? Sindiran-sindiran kecil yang terus terlontar dari bibir mertuanya. Tapi seperti biasa, ia memilih menanggapinya dengan sabar. Ia tahu, berdebat hanya akan memperkeruh suasana. Ia memilih untuk tidak membalas, apalagi mengadu pada Arman. Tak lama setelah teh dihidangkan, Bu Lastri duduk di ruang makan sambil memainkan sendok kecil di dalam cangkir. Ia memandang ke arah dapur, memperhatikan Tari yang sibuk menggoreng tempe. "Kamu nggak capek masak terus tiap hari?" tanya Bu Lastri tiba-tiba. Tari menoleh sambil tersenyum. "Enggak, Bu. Saya malah senang bisa masak untuk keluarga." "Ya, bagus sih. Tapi jangan pura-pura rajinnya. Ibu udah banyak lihat orang yang awalnya manis, lama-lama kelihatan aslinya." Kali ini ucapan itu cukup menusuk. Tapi lagi-lagi, Tari hanya menunduk dan mengalihkan pandangan. Ia tahu, setiap kali mertuanya berbicara seperti itu, jika ia menanggapi, malah akan menjadi panjang. Ia menarik napas pelan, mencoba menahan perasaannya yang mulai tersinggung. Hari-hari selanjutnya, sikap Bu Lastri semakin terasa dingin. Ia sering menyuruh Tari membersihkan tempat-tempat yang sama berulang kali. Kadang ia sengaja memindahkan barang dan kemudian menyalahkan Tari karena dianggap ceroboh. Tari mulai menyadari bahwa perhatian yang ia berikan, usahanya menjaga rumah dan melayani ibu mertuanya, tidak pernah benar-benar dihargai. Rasa lelah itu bukan lagi berasal dari tubuhnya, melainkan dari hati yang mulai terasa ditolak. Namun Arman tidak pernah tahu. Setiap pulang kerja, Arman selalu melihat ibunya dan istrinya dalam suasana tenang. Tari tidak pernah menceritakan sindiran atau perlakuan tidak adil yang ia terima. Bahkan ketika Bu Lastri meninggikan suara karena hal sepele, seperti pot bunga yang miring atau cucian yang belum kering sempurna, Tari tetap diam dan hanya mengangguk. Suatu sore, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Tari sedang menyapu halaman belakang, keringat membasahi pelipisnya. Ia menghampiri istrinya dan mengusap bahunya. "Sayang, kamu capek banget, ya? Ayo masuk dulu, istirahat. Nanti keburu masuk angin." Tari tersenyum lelah, tapi tetap hangat. "Nggak apa-apa, Mas. Tinggal sedikit lagi kok." Arman menatapnya sebentar, lalu berkata, "Ibu mana?" "Di kamar, kayaknya lagi tidur." Tanpa curiga sedikit pun, Arman masuk ke dalam rumah. Sementara Tari tetap melanjutkan pekerjaannya. Malam harinya, ketika mereka sudah berada di dalam kamar, Arman berkata dengan santai, "Kamu tuh, jangan terlalu moyo, sayang. Ibu juga bisa bantu-bantu, loh. Kamu jangan sungkan." Tari hanya menggeleng kecil. "Saya nggak sungkan, Mas. Cuma, memang udah kewajiban saya. Saya ikhlas." Kalimat itu ia ucapkan bukan untuk menyembunyikan kenyataan. Tapi Tari memang selalu berusaha ikhlas, meski hatinya perlahan-lahan mulai mengikis karena merasa tidak dianggap. Ia berharap, jika ia terus bersabar,
mungkin suatu saat hati Bu Lastri akan melembut. Tapi sebaliknya, yang ia rasakan justru seperti ditolak secara perlahan. Suatu siang, saat Tari sedang menyetrika pakaian di ruang keluarga, Bu Lastri keluar dari kamar membawa baju yang baru saja ia beli. Ini baju ibu yang baru. Jangan sampai lecet. Harganya mahal, bukan kayak baju-baju yang kamu pakai. Tari menoleh dan tersenyum kaku. Iya, Bu. Saya hati-hati. Dan tolong, kalau kamu nyuci, jangan digabung sama baju ibu. Bau sabun kamu itu terlalu menyengat. Ibu nggak suka. Tari mengangguk, meski hatinya terasa diremas. Sudah berapa kali ia mendengar kalimat seperti itu? Seolah-olah ia ini bukan bagian dari keluarga, hanya pembantu yang kebetulan tinggal di rumah orang lain. Tapi meski begitu, ia tetap menyelesaikan tugasnya dengan sabar. Setiap pagi, ia tetap menyapa Bu Lastri dengan senyum. Setiap malam, ia tetap menyuguhkan teh hangat ke kamar ibu mertuanya. Ia tidak pernah berhenti bersikap baik, meski setiap hari hatinya terluka. Tari mulai curiga. Apakah sejak awal Bu Lastri memang tidak menyukainya? Tapi kenapa? Ia tidak pernah membantah, tidak pernah membanting pintu, tidak pernah bersikap kasar. Apa mungkin karena ia berasal dari keluarga biasa? Sementara Bu Lastri dulunya istri seorang pejabat kecamatan? Atau mungkin karena Bu Lastri menganggap Tari tidak cukup baik untuk Arman? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Tari. Tapi ia tidak pernah berani mengucapkannya, bahkan kepada suaminya sendiri. Ia tahu, Arman sangat menyayangi ibunya. Tari takut jika ia mengadu, Arman akan berada dalam posisi sulit. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan ibu dan anak. Maka, ia memilih diam. Namun diam itu bukan tanpa beban. Suatu malam, Tari duduk sendiri di teras belakang, menatap langit sambil mengelus perutnya yang belum juga terisi. Sudah hampir 2 tahun mereka menikah, tapi kehamilan belum juga datang. Ia tahu, itu juga salah satu alasan mengapa Bu Lastri tampak tidak pernah puas padanya. Meskipun tidak pernah diucapkan langsung, beberapa kali Bu Lastri menyindirnya soal cucu. Kalau kamu nggak bisa kasih cucu, Arman bisa aja cari yang lain, loh. Ibu tuh pengin gendong cucu sebelum meninggal. Kalimat itu terngiang kembali di kepala Tari, membuat matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, menggenggam ujung bajunya erat-erat. Ia tahu dirinya belum sempurna. Tapi apakah semua usahanya tidak cukup? Namun keesokan paginya, seperti biasa, Tari kembali menjadi wanita yang sabar. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, menyambut suaminya dengan senyum. Bahkan ketika Bu Lastri membuang masakannya hanya karena terlalu pedas, ia tidak marah. Ia hanya meminta maaf, lalu memasak ulang tanpa suara. Hari-hari berlalu dengan luka-luka kecil yang terus menggores hatinya. Dan setiap luka itu ia tutupi sendiri. Ia sembunyikan agar rumah tetap terlihat harmonis. Tari menata semua rasa sakitnya rapi dalam senyuman dan kesibukan rumah tangga. Ia yakin, satu-satunya cara mempertahankan rumah tangga adalah dengan bersabar dan terus berbuat baik. Namun jauh di dalam dirinya, Tari mulai merasa lelah. Ia mencintai keluarga ini, mencintai suaminya, dan mencoba mencintai mertuanya. Tapi cinta yang ia berikan seolah tak pernah kembali. Ia merasa seperti seorang tamu dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat ia merasa diterima. Suatu sore, saat Tari sedang menjemur pakaian, Lani, sahabat lamanya, datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati kue kecil yang disiapkan Tari. "Tar, kamu kurusan, deh. Capek, ya?" tanya Lani sambil memperhatikan wajah Tari. Tari tertawa pelan. "Enggak, kok. Emang lagi banyak kerjaan aja. Tapi kamu kelihatan beda. Enggak kayak dulu yang selalu ceria. Kamu enggak cerita apa-apa ke Arman?" Tari hanya menggeleng pelan.
Saya nggak mau Arman jadi serba salah. Kalau saya cerita, nanti dia bingung harus pilih siapa. Saya nggak tega. Lani menghela napas, memandangi sahabatnya dengan iba. Tapi ia tahu, Tari bukan tipe orang yang mudah mengeluh. Jika Tari sudah berkata seperti itu, berarti ia benar-benar sedang menanggung semuanya sendirian. Hari mulai senja ketika Lani pamit pulang. Setelah mengantar sahabatnya sampai gerbang, Tari menutup pintu dan menyandarkan tubuhnya ke daun pintu yang dingin. Ia menarik napas panjang, menatap langit-langit rumah yang sunyi. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia bisa menahan semua ini? Namun besok pagi, Tari akan kembali bangun lebih awal. Kembali ke dapur. Kembali membuat teh untuk Bu Lastri. Dan kembali tersenyum, walau hatinya kian tergores. Karena baginya, menjaga keluarga lebih penting daripada meluapkan rasa sakit. Untuk sekarang, hari itu langit cerah, dan suasana rumah Bu Lastri tampak lebih sibuk dari biasanya. Tari mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu sambil membawa piring, gelas, dan aneka makanan kecil. Hari ini Bu Lastri mengundang keluarga besar untuk acara arisan sekaligus syukuran kecil karena Arman, anak sematawayangnya, baru saja mendapatkan promosi di kantornya. Meskipun acara ini lebih mirip kumpul keluarga santai, Bu Lastri menyambutnya dengan cukup serius. Ia bahkan memakai daster terbaiknya dan menyuruh Tari membersihkan rumah jauh-jauh hari sebelumnya. Tari tak mengeluh sama sekali. Sejak pagi ia sudah memasak rendang, membuat gorengan, dan menyiapkan es buah yang jadi favorit banyak keluarga. Ia ingin acara ini berjalan dengan baik, bukan hanya untuk Bu Lastri dan Arman, tapi juga untuk menjaga nama baik keluarganya di mata saudara-saudara dari pihak suami. Tari sadar, dirinya masih sering dipandang sebelah mata oleh sebagian keluarga besar. Namun ia tetap menjalani semuanya dengan senyum dan sikap sopan. Tar, tolong lap meja tamu, ya. Jangan sampai ada noda. Ibu nggak mau kelihatan jorok di depan keluarga, kata Bu Lastri, nada suaranya terdengar tegas tapi masih dalam batas wajar. Iya, Bu. Sudah saya lap 2 kali, tapi nanti saya cek lagi, jawab Tari cepat. Menjelang siang, satu persatu tamu mulai berdatangan. Ada Tante Yuli dari Bandung, Om Haris dari Bogor, dan juga Rika, keponakan Bu Lastri yang paling disayang. Rumah yang biasanya tenang kini dipenuhi tawa, canda, dan percakapan hangat dari para saudara yang jarang bertemu. Arman terlihat senang karena akhirnya bisa berkumpul bersama keluarganya. Sementara Tari melayani semua tamu dengan ramah, menyuguhkan makanan, menyeduhkan teh dan kopi, serta memastikan semua orang merasa nyaman. Selama acara, Tari beberapa kali melihat Bu Lastri mondar-mandir ke kamarnya. Awalnya Tari tidak curiga, mungkin mertuanya hanya ingin memastikan penampilannya rapi. Namun saat Bu Lastri kembali dari kamar, wajahnya tampak sedikit berbeda. Ia lebih pendiam dan beberapa kali terlihat gelisah. Tari sempat ingin bertanya, tapi menahan diri karena tidak ingin menimbulkan kesan kepo di depan tamu. Acara berlangsung hingga sore menjelang maghrib. Setelah semua tamu pulang dan rumah mulai sepi, Tari membersihkan piring-piring kotor di dapur. Arman membantu mengangkat kursi dan melipat tikar yang tadi digelar di ruang tamu. Bu Lastri mengurung diri di kamar tanpa banyak bicara. Tari sempat mengetuk pintu dan menawarkan teh, tapi tidak mendapat respons. Esok harinya, suasana rumah terasa lebih sunyi. Saat sarapan, Bu Lastri duduk di meja makan dengan wajah murung. Matanya sayu, dan ia tidak banyak bicara. Tari yang menyadari perubahan sikap itu berusaha membuka percakapan dengan hati-hati. Bu, kemarin tamunya senang-senangnya. Banyak yang bilang makanannya enak. Loh, syukurnya acaranya lancar. Namun Bu Lastri hanya mendesah pelan. Ia meletakkan sendoknya, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. Tari, kamu lihat kalung emas ibu yang ada di lemari, enggak?
Tari tertegun sejenak. Kalung emas yang mana, Bu? Kalung emas warisan dari neneknya Arman. Yang ada liontin berbentuk bunga. Itu kalung satu-satunya yang ibu simpan baik-baik di laci kecil lemari ibu. Tari menggeleng pelan. Saya nggak lihat, Bu. Tapi beberapa hari ini memang saya nggak buka laci ibu sama sekali. Bu Lastri menarik napas panjang, kemudian berdiri dari kursinya. Kalung itu hilang, Tar. Ibu sudah cari di seluruh kamar. Di bawah kasur, di lemari, bahkan di dalam laci dapur. Tapi nggak ada. Tari merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kalung warisan tentu punya nilai emosional tinggi bagi Bu Lastri. Jika benar hilang, ini bukan hal kecil. Tapi yang membuat Tari makin khawatir adalah tatapan curiga yang perlahan muncul dari mata mertuanya. Ia bisa merasakannya, meski belum ada satu kata pun tuduhan yang dilontarkan. Hari itu Bu Lastri tidak banyak bicara lagi. Ia kembali mengurung diri di kamar dan terlihat termenung sepanjang sore. Arman pun ikut bingung saat tahu kalung emas ibunya hilang. Ia berusaha menenangkan Bu Lastri, mengatakan bahwa mungkin kalung itu hanya terselip dan akan ditemukan nanti. Namun suasana rumah tidak pernah sama lagi sejak saat itu. Tari bisa merasakan aura kecurigaan yang makin hari makin pekat. Tatapan Bu Lastri kepadanya terasa berbeda, lebih dingin, lebih tajam. Meskipun belum ada kata-kata langsung yang menuduh, Tari tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Beberapa hari kemudian, saat Tari sedang menyapu ruang tengah, ia mendengar suara Bu Lastri dari kamar belakang. Rupanya Bu Lastri sedang menelpon seseorang. Suaranya cukup keras dan jelas terdengar karena pintu kamar sedikit terbuka. Iya, kalung itu hilang sejak acara arisan kemarin. Ibu curiga, jangan-jangan ada yang ambil. Iya, siapa lagi yang sering masuk kamar ibu selain dia? Tari berdiri kaku. Sapunya terhenti. Hatinya mencelos. Tidak ada nama disebutkan, tapi ia tahu bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Sejak hari itu, Tari merasa seperti asing di rumah sendiri. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tapi tak bisa menepis perasaan tidak nyaman yang makin menekan batinnya. Bahkan Arman pun mulai berubah. Sikapnya jadi lebih diam. Dan sering terlihat bingung jika harus berbicara dengan ibunya atau istrinya dalam waktu bersamaan. Puncaknya terjadi saat malam hari, ketika keluarga besar datang lagi untuk mengantar dokumen warisan yang harus ditandatangani. Mereka duduk di ruang tamu, membahas hal-hal serius. Tari masuk ke ruang tamu untuk menyajikan minuman seperti biasa. Tapi kali ini, Bu Lastri menghentikan langkahnya. Tar, kamu nggak usah repot. Biarkan saja Rika yang bantu ibu, kata Bu Lastri sambil melirik keponakannya. Tari tertegun. Ini pertama kalinya ia dilarang melayani keluarga. Ia tersenyum kaku dan kembali ke dapur. Tapi dari celah dinding, ia bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Ibu nggak curiga sama sekali, Bu? Tanya Tante Yuli pelan. Bu Lastri mendesah. Ya, siapa lagi? Laci itu cuma ibu dan Tari yang tahu. Kamar ibu juga nggak pernah dimasuki siapa-siapa selain dia. Sekarang tiba-tiba hilang. Nggak mungkin hilang sendiri, kan? Tak ada yang langsung menuduh, tapi pembicaraan itu cukup membuat Tari lemas. Ia bersandar di dinding dapur, menggenggam erat roknya yang sudah kusut karena keringat dan gugup. Ia tak pernah menyentuh kalung itu. Bahkan ia tidak tahu bentuk kalung itu seperti apa. Tapi tuduhan itu seolah sudah ditetapkan diam-diam. Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang, dan Arman sudah tertidur, Tari duduk di lantai kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Matanya sembab, dadanya sesak. Ia tak habis pikir bagaimana semua ini bisa terjadi. Hidup yang awalnya damai kini berubah menjadi penuh curiga dan kesedihan. Ia merasa seperti orang asing yang tinggal bersama dua orang yang tidak lagi mempercayainya.
Tari tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Dan entah mengapa, di dalam hatinya muncul sebuah tekad. Ia harus membersihkan namanya. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya yang mengambil kalung itu. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kebenaran. Karena saat ini, satu-satunya yang ia miliki hanyalah harga diri. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya begitu saja. Suasana rumah kembali tenang setelah beberapa hari berlalu sejak acara keluarga. Namun ketenangan itu palsu. Seperti tenangnya permukaan air yang dalam dasarnya terdapat pusaran. Tari merasa ada yang berubah secara drastis. Bu Lastri menjadi lebih dingin. Bahkan kini jarang menatapnya langsung saat berbicara. Arman, suaminya, pun tampak makin pendiam. Ia sering melamun dan cepat merasa tidak nyaman jika pembicaraan menyangkut ibunya dan Tari bersamaan. Pagi itu, Tari tengah mencuci piring di dapur saat tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Saat membuka, terlihat beberapa anggota keluarga besar Bu Lastri berdiri di depan. Wajah mereka terlihat tegang. Ada Tante Yuli, Om Haris, dan Rika. Tari menyambut mereka dengan senyum sopan, meski hatinya mulai bertanya-tanya. Kenapa datang tanpa kabar? Tak lama, Bu Lastri keluar dari kamarnya. Wajahnya serius, bahkan cenderung gelap. Ia langsung mempersilakan mereka masuk ke ruang tengah. Tari ikut membawa minuman, seperti biasa. Namun kali ini, saat ia hendak meletakkan nampan di meja, Bu Lastri mengangkat tangannya. Tar, kamu duduk. Ibu mau bicara. Tari menurut, meskipun hatinya mulai tidak tenang. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba mengendalikan napasnya yang mendadak terasa sesak. Arman pun dipanggil untuk ikut berkumpul. Lelaki itu tampak bingung, tapi segera duduk di samping Tari. Lalu, tiba-tiba Bu Lastri berkata dengan suara keras yang menggetarkan ruangan. Kita semua di sini hari ini untuk membicarakan satu hal. Kalung emas warisan ibu yang hilang. Ibu yakin sekarang siapa yang mengambilnya? Semua mata langsung tertuju padanya. Tari menelan ludah. Ia tidak menyangka topik ini akan dibahas secara terbuka seperti ini. Dalam benaknya, ia masih percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin kalung itu terselip atau salah simpan. Namun keyakinannya runtuh ketika Bu Lastri menoleh tajam padanya, dan dengan suara dingin berkata, "Kamu, Tari. Kamu yang ambil kalung itu." Suasana seketika hening. Tari terpaku, seperti tersambar petir. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ia mencari-cari pandangan Arman, berharap suaminya akan langsung membela. Namun Arman hanya menunduk, wajahnya pucat. Ia tampak seperti seseorang yang terjebak di antara dua tebing curam. "Saya," bisik Tari akhirnya. "Bu, saya nggak pernah." "Jangan pura-pura polos," bentak Bu Lastri tiba-tiba. "Ibu sudah cari kemana-mana. Kalung itu ibu simpan di laci kamar. Dan siapa yang paling sering masuk ke kamar ibu? Siapa yang bersihin kamar ibu tiap hari?" Tari menggeleng kuat. "Saya bersihin kamar ibu. Iya. Tapi saya nggak pernah sentuh laci pribadi ibu. Apalagi buka kotak perhiasan. Saya bersumpah, Bu. Saya nggak pernah ambil apapun." "Omong kosong," sahut Rika ikut campur. "Aku juga lihat kok, waktu arisan kemarin, Mbak Tari bolak-balik ke kamar Bu Lastri. Padahal tamu semua kumpul di depan. Nggak wajar banget." "Itu karena saya disuruh ambil toples dari lemari," jawab Tari, suaranya mulai bergetar. Ia merasa dunia runtuh di sekitarnya. "Saya memang ke kamar, tapi saya nggak pernah dekat-dekat ke laci itu. Sumpah demi Allah." Namun tak seorang pun tampak percaya padanya. Bahkan Tante Yuli yang dulu sering memujinya pun kini hanya diam, seolah sedang menimbang-nimbang siapa yang lebih pantas dipercaya. Tari memandang Arman,
yang masih bungkam. Arman, lirihnya, memohon. Kamu percaya aku, kan? Arman akhirnya mendongak. Wajahnya penuh kebingungan. Aku juga bingung, Tari. Tapi kalung itu memang ada di kamar ibu. Dan kamu yang paling sering masuk ke sana. Kalimat itu seperti pisau yang menancap ke jantung Tari. Ia tidak percaya, bahkan Arman pun mulai goyah. Laki-laki yang ia cintai, yang selama ini ia jaga dan layani dengan sepenuh hati, kini tak lagi berdiri di sisinya. Mas, jadi kamu juga ikut menuduh aku? Tanyanya dengan suara lirih. Bukan menuduh, Tar, tapi situasinya begini. Ibu juga pasti nggak asal bicara. Jadi kamu lebih percaya ibu kamu daripada aku? Air mata mulai menetes dari sudut mata Tari. Tapi suaranya tetap terdengar tenang meski jelas penuh luka. Bu Lastri melipat tangan di dada, lalu membuka tas kecil dari pangkuannya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kertas catatan lusuh dan menunjukkannya ke semua orang. Ini catatan perhiasan yang ibu punya. Semua dicatat, termasuk tempat penyimpanannya. Kalung itu terakhir kali ibu lihat 3 hari sebelum acara arisan. Laci masih terkunci waktu itu. Setelah acara, laci sudah tidak terkunci dan kalungnya hilang. Laci itu ibu kunci sendiri, dan satu-satunya orang yang masuk ke kamar ibu selama acara cuma kamu, Tari. Tari berdiri. Air matanya kini menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Bu, saya mohon, jangan fitnah saya seperti ini. Saya hidup di rumah ini dengan niat baik. Saya hormati ibu seperti orang tua saya sendiri. Tapi kenapa ibu tega menuduh saya tanpa bukti nyata? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sahut Rika cepat. Semua tamu nggak ada yang naik ke atas. Yang tahu laci itu cuma kamu dan Bu Lastri. Tari menatap semua wajah yang ada di ruangan itu. Satu persatu. Tidak ada yang membelanya. Bahkan mereka semua kini terlihat seperti hakim yang siap memvonisnya bersalah. Suasana mencekam. Udara terasa semakin pengap. Kalung itu warisan nenek moyang kami. Berharga, bukan hanya secara materi, tapi juga sejarah keluarga. Kamu harus sadar, kalau kamu memang ambil. Lebih baik ngaku sebelum ini jadi masalah hukum, ucap Om Haris dengan nada tegas. Tari membelalak. Masalah hukum? Jadi kalian benar-benar menganggap saya pencuri? Kalau kamu memang tidak bersalah, kenapa kamu menangis dan panik seperti ini? Ucap Rika lagi. Tari tersenyum ketut. Saya menangis bukan karena saya bersalah, tapi karena saya sakit hati. Difitnah oleh orang yang saya anggap ibu sendiri, ditinggalkan oleh suami saya, dan dikelilingi oleh keluarga yang menilai saya hanya dari dugaan semata. Suara Tari makin berat, namun ia berdiri tegak. Saya tidak akan mengaku untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Tidak hari ini, tidak selamanya. Saya tidak takut, karena saya tahu saya tidak salah. Bu Lastri berdiri, menunjuk Tari dengan telunjuknya yang gemetar. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu pergi dari rumah ini. Jangan bikin keluarga kami malu. Arman berdiri juga, hendak menenangkan ibunya, tapi kata-kata itu sudah keluar dan menggema di seluruh ruangan. Tari menatap suaminya sekali lagi. Ia menunggu sepatah kata, satu kalimat pembelaan, tapi tidak ada. Hanya diam. Tari menghela napas. Ia menghapus air matanya dengan tangan, lalu melangkah menuju kamar. Dalam hati, ia masih tidak percaya bahwa keluarga yang selama ini ia jaga, ia rawat, ia hormati, telah berubah menjadi kumpulan orang yang tega menjatuhkan martabatnya tanpa bukti. Di dalam kamar, Tari mengemasi beberapa baju ke dalam tas. Tangannya gemetar. Setiap lipatan kain terasa seperti belati yang menoreh hatinya. Ia tak tahu harus kemana. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa tinggal di rumah yang memperlakukannya seperti sampah. Sebelum keluar dari kamar,
Ia menatap sekeliling sekali lagi. Semua kenangan, semua pengorbanan, semua tawa yang pernah ada, terasa begitu asing kini. Dengan langkah pelan tapi pasti, Tari keluar dari rumah, membawa luka paling dalam-dalam hidupnya. Ia tidak tahu akan tinggal di mana malam itu. Tapi di balik rasa sakit yang luar biasa, ada satu hal yang tumbuh dalam dirinya. Api kecil bernama keteguhan. Ia tahu, suatu saat kebenaran akan bicara sendiri. Dan saat hari itu datang, semua yang pernah merendahkannya akan melihat siapa yang sebenarnya patut untuk dihargai. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Tari berdiri di depan pintu rumah yang selama 2 tahun ini ia sebut sebagai rumah tangganya. Tangan kanannya menggenggam gagang koper kecil, dan tangan kirinya memeluk tas selempang yang berisi beberapa baju dan perlengkapan pribadi. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini tergerai seadanya. Matanya sembab, tapi tak ada air mata yang jatuh lagi. Entah karena air matanya telah habis, atau karena hatinya sudah membeku oleh luka yang terus-menerus ditorehkan oleh mereka yang ia cintai. Bu Lastri berdiri di ambang pintu, kedua tangannya bersedekap, wajahnya datar tanpa ekspresi empati sedikit pun. Di belakangnya, Arman berdiri diam seperti patung, tidak berkata apa-apa sejak pagi tadi. Sejak malam sebelumnya pun, tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulutnya yang membela istrinya. Padahal Tari tahu, Arman mendengar sendiri bagaimana ia difitnah, dihina, bahkan didorong keluar dari rumah oleh ibunya sendiri. Tapi suaminya memilih diam. Diam yang menyakitkan, diam yang membunuh perlahan. "Kamu jangan balik lagi ke rumah ini, Tari." Suara Bu Lastri terdengar kaku dan tajam. "Ibu sudah cukup sabar menerima menantu seperti kamu. Kalau bukan karena Arman, dari dulu ibu udah tahu kamu bukan perempuan baik-baik." Tari tidak menjawab. Ia memandang wajah mertuanya yang pernah ia perlakukan seperti ibu sendiri. Hatinya mencelos, bukan karena ucapan itu, tapi karena tidak ada satupun dari mereka yang mencoba mencari kebenaran lebih dalam. Semua orang percaya pada dugaan, bukan fakta. Semua orang memilih kenyamanan sendiri, bukan keadilan. Matanya kemudian beralih pada Arman. Lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Lelaki yang dulu bersumpah akan menjaganya, menghormatinya, dan membelanya dalam suka maupun duka. Kini hanya berdiri di sana, bahkan tak sanggup menatap mata istrinya. Hanya diam, seolah keberadaannya tak lebih dari bayangan. "Mas Arman," suara Tari nyaris tidak terdengar. "Kalaupun kamu nggak percaya aku, setidaknya kamu tahu aku nggak mungkin melakukan hal sehina itu." Arman masih diam. Hanya satu helaan napas terdengar dari bibirnya, dan selebihnya hening. Suasana terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Semua rasa sakit dipaksa masuk ke dalam dada Tari, tanpa bisa ia buang. Tari mengangguk pelan. "Baiklah," ucapnya dengan suara lemah. "Aku akan pergi. Tapi ingat, aku pergi bukan karena aku salah. Aku pergi karena kalian sudah tidak lagi memberiku tempat, bahkan sebagai manusia." Tanpa menunggu lagi, Tari melangkah keluar dari halaman rumah. Langkahnya berat, tapi ia tidak menoleh. Ia tahu, jika ia menoleh, hatinya bisa runtuh. Jika ia menoleh, air matanya akan kembali jatuh. Dan ia tidak ingin menangis lagi di hadapan orang-orang yang telah mencampakkannya. Beberapa tetangga sempat melihatnya lewat dengan mata yang bertanya-tanya. Wajah Tari jelas menyiratkan bahwa ia baru saja diusir. Tapi tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menghampiri. Semua memilih diam. Karena begitulah dunia. Orang hanya akan mendekat saat kita baik-baik saja. Tari mengangkat ponselnya, menghubungi satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya tempat bernaung saat ini. Lani, sahabatnya sejak SMA. Suaranya tercekat saat menyebut namanya. "Lan, aku bisa ke rumah kamu, enggak?" Butuh beberapa detik sebelum jawaban Lani terdengar.
Namun begitu mendengarnya, air mata Tari akhirnya jatuh juga. "Tari, kamu di mana sekarang? Tunggu, aku jemput." Tak butuh waktu lama sampai Lani datang. Ia langsung turun dari mobil dan memeluk Tari erat di trotoar pinggir jalan. Tari menangis dalam pelukan sahabatnya itu, menumpahkan semua luka yang ditahannya sejak awal ia difitnah. Lani tidak banyak bicara, ia hanya mengusap punggung Tari dan membisikkan, "Tenang, sekarang kamu aman. Kamu bersama orang yang percaya padamu." Sepanjang perjalanan ke rumah Lani, Tari tidak banyak bicara. Ia hanya diam menatap keluar jendela mobil, menyaksikan dunia yang terus berjalan seperti tak terjadi apa-apa. Padahal di dalam dirinya, dunia sudah hancur. Sesampainya di rumah Lani, ia disambut hangat oleh Ibu Lani yang langsung menyiapkan air hangat dan makanan. Tari menolak makan, perutnya terasa kosong tapi tertutup oleh sesak yang belum reda. Ia hanya duduk di sofa ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Sesekali matanya terpejam, mencoba meredam rasa nyeri yang terus mencuat dari dalam dada. Malam itu, Lani menemaninya di kamar. Mereka duduk berdua. Lampu sudah dimatikan, hanya remang cahaya dari luar jendela yang menyinari kamar kecil itu. Lani menggenggam tangan Tari, pelan-pelan berkata, "Kamu nggak perlu cerita semuanya sekarang. Tapi aku tahu kamu bukan orang kayak yang mereka bilang." Tari terseduh. "Aku bahkan nggak tahu harus marah sama siapa. Bu Lastri jelas-jelas menuduhku tanpa bukti. Tapi Arman, kenapa dia diam? Lan? Kenapa dia nggak bela aku? Bahkan hanya untuk bilang, aku percaya kamu?" Lani menghela napas panjang. Karena kadang, orang yang paling kita harap akan jadi tempat berlindung, justru jadi orang pertama yang menyerah. Tari menunduk. "Aku rasa, mungkin memang aku terlalu percaya pada orang lain. Aku kira, dengan bersabar dan menghormati mertua, semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata, dihormati pun belum tentu dihargai." Lani merangkul bahunya. "Kamu salah satu perempuan paling kuat yang aku kenal, Tar. Kamu bisa bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka akan sadar, mereka sudah membuang berlian yang mereka kira hanya kerikil." Malam itu, Tari tidur di rumah Lani dengan hati yang masih retak. Tapi pelan-pelan, hatinya mulai sadar satu hal, bahwa ia tidak sendirian. Bahwa masih ada orang-orang yang percaya padanya. Dan bahwa ia tidak boleh selamanya terpuruk dalam luka. Esok paginya, Tari bangun lebih pagi dari Lani. Ia pergi ke dapur, menyiapkan teh hangat, dan menuliskan catatan kecil untuk sahabatnya. Ia menulis, "Terima kasih karena telah menjadi satu-satunya orang yang tidak menuduhku." Hari-hari berikutnya, Tari mulai perlahan membenahi dirinya. Ia belum tahu kemana hidup akan membawanya. Tapi satu hal pasti, ia akan berdiri kembali. Ia akan membersihkan namanya. Dan saat hari itu tiba, orang-orang yang kini membencinya akan menunduk malu melihat bagaimana mereka telah memperlakukan seseorang yang hanya ingin dicintai dengan tulus. Hari-hari berlalu sejak Tari resmi meninggalkan rumah yang dulunya ia anggap sebagai tempat untuk membangun masa depan. Meskipun tubuhnya perlahan pulih dari lelah dan air matanya mulai kering, namun jiwanya masih dilingkupi oleh luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ada sesuatu yang masih mengganjal, sesuatu yang belum selesai. Tari tidak bisa diam begitu saja setelah dihina, difitnah, bahkan diusir tanpa pembelaan sedikit pun. Lani, sahabatnya, menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya hidup Tari. Ia bukan hanya memberi tempat tinggal, tapi juga menjadi penguat mental dan motivasi untuk bangkit. Lani tahu betul siapa Tari sebenarnya. Perempuan jujur, pekerja keras, dan sangat menghargai keluarga, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Suatu pagi, saat mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, Lani membuka percakapan yang selama ini tertahan di benaknya. "Tar, kamu masih kepikiran soal kalung itu, kan?"
Tari mengangguk pelan. Iya, Lan. Aku masih kepikiran. Rasanya ada yang janggal. Aku nggak bisa tidur tenang sebelum semuanya jelas. Aku harus tahu siapa yang benar-benar mengambilnya. Bukan karena aku pengen balas dendam, tapi karena harga diriku. Aku nggak mau seumur hidup dicap sebagai pencuri oleh keluarga yang pernah aku sayangi. Lani menatapnya dalam. Kalau gitu, ayo kita selidiki. Kita cari tahu siapa aja yang datang waktu acara arisan itu. Mungkin ada 1 atau 2 tamu yang punya kesempatan masuk kamar Bu Lastri. Ucapan itu seperti suluh yang menyalakan semangat Tari kembali. Selama ini ia terlalu larut dalam luka, hingga melupakan bahwa ada satu cara yang bisa ia lakukan untuk memulihkan namanya. Mencari kebenaran dengan tangannya sendiri. Malam harinya, Tari duduk di meja kecil di kamar Lani, membuka buku catatan, dan mulai menuliskan satu persatu nama keluarga yang hadir saat acara syukuran sekaligus arisan di rumah Bu Lastri. Ia mencoba mengingat urutan kedatangan, kebiasaan masing-masing, dan siapa saja yang sempat naik ke lantai 2 tempat kamar Bu Lastri berada. Ada Tante Yuli dan Om Haris, gumamnya sambil menulis. Terus ada Rika, keponakan Bu Lastri, yang katanya datang paling awal. Lalu ada 3 sepupu jauh dari pihak ayah Arman, yang aku bahkan nggak begitu kenal. Siapa aja dari mereka yang kamu lihat keluar masuk kamar Bu Lastri selain kamu sendiri? Tanya Lani sambil duduk di seberangnya. Tari menatap jauh, mencoba mengingat detail yang mungkin luput dari perhatiannya kala itu. Waktu itu aku ingat sempat lihat Rika naik ke atas karena katanya mau cari colokan buat ngecas HP. Dia bilang bater HP-nya habis. Aku juga lihat Tante Yuli sempat naik. Katanya mau ganti baju karena bajunya terkena kuah rendang. Lani mengernyit. Kalau mereka yang naik, bisa jadi salah satunya yang. Bisa, potong Tari cepat. Tapi aku nggak bisa asal tuduh. Aku harus cari tahu pasti. Aku harus punya bukti atau setidaknya menemukan petunjuk. Lani berpikir sejenak, lalu berdiri dan mengambil ponselnya. Tunggu, waktu itu kamu sempat minta aku fotoin acara, kan? Aku fotoin beberapa momen tamu-tamu di ruang tamu dan dapur. Tari langsung berdiri. Ya ampun, bener, Lan. Coba lihat. Lani membuka galeri ponselnya dan mulai menggulir foto-foto dari hari acara tersebut. Mereka berdua duduk berdempetan, memperhatikan setiap foto dengan saksama. Beberapa foto memperlihatkan tamu-tamu yang sedang duduk santai, makan, dan tertawa. Ada juga foto keluarga yang berkumpul di ruang tengah. Lalu, di salah satu foto, tampak Rika sedang berjalan dari arah tangga dengan wajah sedikit terburu-buru. Ia menggenggam sesuatu di tangannya, namun tidak terlihat jelas benda apa itu. Nih, lihat, kata Lani, menunjuk layar. Itu Rika, kan? Dan itu tangannya. Kayak ada yang dia bawa. Tari memperbesar gambar tersebut. Meski buram, terlihat jelas bahwa Rika memang menggenggam sesuatu kecil yang mengilap. Bisa jadi itu HP, atau bisa juga bukan, gumam Tari. Tapi kenapa buru-buru banget? Coba perhatikan ekspresinya. Nggak kayak orang habis ngecas HP. Lebih kayak orang lagi sembunyiin sesuatu, ucap Lani sambil menahan napas. Tari semakin yakin bahwa ada yang tak beres. Dalam hati, ia merasa bahwa hari itu ada seseorang yang dengan sengaja mengambil kalung itu dan sengaja membiarkan kecurigaan mengarah padanya. Dan yang lebih menyakitkan, keluarga, termasuk Arman, tidak berusaha melihat lebih dalam. Mereka hanya percaya pada apa yang tampak di permukaan. Beberapa hari berikutnya, Lani membantu Tari menyusun rencana. Mereka akan mencoba menghubungi satu persatu tamu yang hadir, dengan dalih ingin mengumpulkan foto-foto acara untuk kenang-kenangan. Tari berniat memancing cerita dari mereka, berharap ada 1-2 informasi yang bisa dijadikan petunjuk.
Beberapa dari mereka menanggapi biasa saja. Namun ketika Tari menghubungi Rika melalui pesan singkat, reaksinya berbeda. Rika menjawab dingin dan ketus, bahkan menolak mengirimkan foto apapun. Ia mengatakan bahwa acara tersebut sudah cukup memalukan karena kehadiran seorang mantu tak tahu diri seperti Tari. Respon itu membuat darah Tari berdesir. Kata-kata Rika seolah menyiratkan bahwa dia memang menyimpan sesuatu. Tari pun makin curiga. Ia mulai merangkai potongan-potongan kecil yang sebelumnya terasa tidak penting. Rika yang terlalu akrab dengan kamar Bu Lastri, yang selalu menyudutkannya, dan yang paling bersemangat saat fitnah itu diumumkan. Lan, aku yakin sekarang. Ini bukan cuma salah paham. Seseorang dengan sengaja menjebakku. Dan kemungkinan besar, itu Rika. Lani menatapnya penuh semangat. Kalau kamu yakin, kita harus terus cari cara. Kita bisa selidiki apakah Rika punya masalah keuangan, atau apakah dia pernah menjual perhiasan ke toko emas sekitar. Tari mengangguk. Aku juga terpikir ke arah sana. Aku akan cari tahu. Aku nggak akan tinggal diam. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Tari. Ia tidak lagi hanya duduk dan meratapi nasib. Ia mulai melangkah maju. Dengan bantuan Lani, ia mencatat, menelusuri, dan bahkan mendatangi beberapa toko emas terdekat di sekitar rumah mertuanya. Menanyakan apakah ada yang menjual kalung dengan ciri-ciri seperti milik Bu Lastri. Beberapa penjual mengatakan tidak tahu. Namun ada satu toko yang mengingat seorang perempuan muda, tinggi, mengenakan baju pink, datang dan bertanya harga taksiran untuk kalung berliontin bunga sekitar seminggu lalu. Deskripsi itu cocok dengan Rika. Jantung Tari berdebar. Meskipun belum cukup untuk menjadi bukti mutlak, tapi setidaknya ini sudah jadi petunjuk kuat. Ia mencatat alamat toko, waktu kedatangan, dan ciri-ciri yang diingat si penjual. Ini baru awal, gumam Tari saat berjalan pulang. Tapi aku nggak akan berhenti sampai semuanya terbongkar. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diusir dari rumah, Tari merasa bahwa ia sedang menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar membersihkan nama. Ia sedang memperjuangkan martabat, harga diri, dan juga keadilan yang tak pernah diberi ruang di rumah yang dulu ia huni. Malam harinya, sebelum tidur, Lani bertanya dengan pelan, "Kamu siap menghadapi semuanya, Tar? Termasuk, kalau akhirnya Arman tahu kebenarannya?" Tari tersenyum tipis. "Aku tidak peduli siapa yang akan malu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak pernah seperti yang mereka tuduhkan." Lani mengangguk pelan. Kalau begitu, ini baru awal dari semuanya. Dan Tari tahu, apa yang akan datang ke depan mungkin akan lebih menyakitkan lagi. Tapi ia siap. Karena saat kebenaran mulai menampakkan dirinya, tidak akan ada tempat lagi untuk kebohongan bersembunyi. Pagi itu, udara terasa lebih ringan bagi Tari. Meski beban di hatinya belum sepenuhnya terangkat, namun secercah harapan sudah mulai menyusup di balik kabut luka yang lama menyelimuti dirinya. Sejak ia dan Lani mulai menyelidiki kejanggalan di balik tuduhan pencurian kalung, Tari merasa hidupnya perlahan punya arah. Ia tak lagi sekadar bertahan, ia kini melangkah. Di meja makan rumah Lani, Tari duduk dengan laptop terbuka. Ia sedang memindai kembali semua foto dan video yang berhasil dikumpulkan dari beberapa tamu yang datang ke acara arisan waktu itu. Lani ikut duduk di sampingnya, membantu memilah-milah. Mata mereka fokus, teliti, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Tiba-tiba, Lani menghentikan guliran fotonya. "Tar, ini kayaknya penting," katanya pelan, menunjuk layar. Tari mendekat. Di layar, tampak foto Rika yang sedang bersuafoto bersama dua sepupunya di sudut ruang tamu. Tapi yang menarik bukan ekspresi wajah mereka, melainkan aksesori di leher Rika. Kalung. Kalung dengan liontin berbentuk bunga, yang sangat mirip dengan kalung yang selama ini dituduhkan hilang.
Kalung yang katanya terakhir disimpan di laci kamar Bu Lastri. Kalung yang disebut-sebut sebagai warisan keluarga. Kalung yang membuat Tari difitnah dan diusir dari rumah. "Lani," bisik Tari, suara bergetar. Ini kalungnya, kan? Yang mereka bilang hilang." Lani memperbesar foto tersebut. Bentuknya sama. Liontin bunga 5 kelopak, emas kuning, rantainya kecil dan halus. Kayaknya ini emang kalung itu. Tari mengusap bibirnya dengan punggung tangan. Matanya mulai memerah. Kenapa bisa ada di leher Rika? Bukannya dia yang paling keras menuduhku waktu itu? Lani mengernyit, berpikir. Kalau ini memang kalung yang sama, berarti ada 2 kemungkinan. Pertama, Rika yang nyuri diam-diam. Kedua, seseorang yang memberikannya ke dia. Tari menelan ludah. Ia tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Tapi rasa penasaran dalam hatinya membuncah. Ia mulai menelusuri akun media sosial Rika, menggulir halaman demi halaman, mencoba mencari unggahan foto tersebut, dan berharap ada tanggal atau keterangan yang bisa menguatkan dugaan mereka. Dan benar saja. Foto itu diunggah Rika 2 hari setelah acara arisan. Ia menulis keterangan ringan, "Terima kasih atas kejutan kecilnya hati merah 2," tanpa menyebut siapa pemberi kejutan itu. Namun kalung yang dikenakannya sangat mencolok. Semakin dalam ia menggali, semakin terasa janggal. Tari merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ia memejamkan mata, mengingat kembali percakapan-percakapan selama arisan. Sikap Rika yang terlalu agresif menyudutkannya, dan cara Bu Lastri langsung menyalahkannya tanpa membuka kemungkinan lain. "Aku harus tahu lebih jauh," bisik Tari. Lani menatapnya. "Gimana kalau kita ke rumah tetangga kamu yang dulu? Si Bu Ririn. Dulu kan rumahnya tepat di seberang, dan dia pernah pasang CCTV di pagar depannya." Tari langsung berdiri. Iya. Bisa jadi CCTV-nya masih merekam waktu itu. Tanpa menunggu lama, mereka berdua segera menuju rumah Bu Ririn. Perjalanan ke sana terasa mendebarkan bagi Tari. Ini pertama kalinya ia kembali mendekati rumah yang pernah jadi tempat tinggalnya. Namun kali ini, bukan untuk meminta maaf, bukan untuk membela diri, melainkan untuk mencari kebenaran. Sesampainya di sana, Bu Ririn masih mengenali mereka. Meski sempat kaget melihat Tari muncul tiba-tiba, ia menerima mereka dengan ramah. Setelah sedikit percakapan, Tari akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu, boleh saya lihat rekaman CCTV waktu hari arisan keluarga di rumah saya dulu?" Awalnya Bu Ririn tampak ragu. Namun setelah Lani menjelaskan bahwa ini demi membuktikan sesuatu yang sangat penting, Bu Ririn akhirnya mengangguk. "Kebetulan suami saya memang suka nyimpen backupnya di laptop," katanya sambil mengambil flashdisk. Mereka bertiga duduk di depan layar komputer. Rekaman mulai diputar. Gambarnya tidak begitu jernih, tapi cukup untuk mengenali orang dan gerakan. Mereka mempercepat beberapa bagian hingga sampai ke waktu sore, saat acara hampir selesai. Dan di menit ke-17 dari video itu, tepat saat sebagian besar tamu sudah mulai keluar rumah, tampak sosok Bu Lastri dan Rika berdiri di teras samping. Rika membawa tas kecil, dan Bu Lastri terlihat menyelipkan sebuah kotak kecil ke dalam tas tersebut. Gerakannya cepat, seperti tidak ingin dilihat orang lain. Tari langsung berdiri dari tempat duduknya, dadanya naik turun karena emosi. Itu pasti kotak perhiasan," katanya dengan suara gemetar. Itu pasti kalung itu, Lan." Ibu yang kasih langsung ke Rika. Lani ikut menatap layar, tertegun. "Tar, kamu benar. Ini bukan pencurian. Ini pemberian. Dan semua fitnah ke kamu, itu cuma sandiwara." Air mata mengalir di pipi Tari, tapi bukan lagi air mata sedih. Kali ini, ia menangis karena lega. Karena akhirnya, ada bukti yang menunjukkan bahwa ia tidak bersalah.
Bahwa ia selama ini telah menjadi korban dari rencana busuk yang disusun oleh orang yang ia percaya sebagai keluarga. Bu Ririn, boleh saya minta salinan rekaman ini? Tanya Tari pelan. Bu Ririn mengangguk cepat. Tentu, Nak. Saya juga ikut sedih waktu dengar kamu dituduh. Tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Setelah mendapatkan salinan rekaman CCTV itu, Tari dan Lani kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, kebenaran mulai terungkap. Tapi di sisi lain, luka karena dikhianati dan difitnah oleh mertua sendiri justru terasa makin dalam. Karena semua ini bukan karena kesalahan, melainkan kebohongan yang disengaja. Malam itu, Tari duduk termenung di kamar. Rekaman CCTV sudah ada di flashdisk, dan foto Rika mengenakan kalung sudah tersimpan di laptop. Semua bukti mulai tersusun. Tapi bukan itu yang memenuhi pikirannya malam ini. Yang ia pikirkan adalah, kenapa? Kenapa Bu Lastri harus membuat skenario keji seperti ini? Kenapa ia harus dijadikan kambing hitam? Tari memejamkan mata. Ia teringat satu percakapan samar saat acara berlangsung. Saat Rika bercanda mengatakan bahwa ia tidak tahu harus merayakan ulang tahun kemana karena sedang kesulitan ekonomi. Dan saat itu, Bu Lastri hanya tertawa kecil. Apakah kalung itu memang sengaja diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Rika? Dan fitnah kepada Tari hanyalah jalan agar Bu Lastri tidak perlu menjelaskan kepada keluarga kenapa perhiasan warisan bisa berpindah tangan? Pikiran Tari semakin jelas. Ya, kemungkinan besar begitu. Mungkin Bu Lastri merasa malu jika harus mengakui bahwa ia memberikan kalung warisan ke Rika. Maka cara termudah adalah membuat cerita bahwa kalung hilang dan menuduh orang yang tak berdaya. Tari. Bukan cuma sakit, Lan, ucap Tari pelan pada sahabatnya yang masuk membawa teh. Tapi aku marah. Karena mereka menjatuhkan aku dengan sadar. Mereka tahu aku nggak bersalah, tapi tetap membiarkan aku diusir dan direndahkan. Lani meletakkan teh dan duduk di samping Tari. Kamu udah pegang bukti sekarang, Tar. Ini waktunya kamu bersuara. Jangan diam lagi. Kamu harus buktikan semua ini di depan mereka. Tari mengangguk. Matanya menatap lurus ke depan, kini bukan lagi dengan pandangan kosong, tapi dengan nyala tekad yang kuat. Aku akan pulang. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengembalikan martabatku yang mereka injak-injak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Tari tidur dengan tenang. Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, tapi karena ia tahu, kebenaran akhirnya berpihak padanya. Dan esok, dunia akan tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Sudah cukup, pikir Tari, menatap bayangannya sendiri di cermin kamar Lani. Sudah cukup ia diam. Sudah cukup ia membiarkan harga dirinya diinjak-injak tanpa perlawanan. Ia tahu, jika hari ini ia tetap diam, maka selamanya ia akan dikenang bukan sebagai menantu yang sabar, tapi sebagai pencuri. Dan itu tidak akan ia biarkan terjadi. Ia bukan perempuan yang sempurna, tapi ia tidak pernah mencuri. Ia tidak akan tinggal diam saat kebenaran berlumuran luka di dadanya. Hari itu, Tari berdiri di depan cermin mengenakan baju sederhana berwarna krem lembut, dengan kerudung yang senada. Tidak mewah, namun rapi dan berwibawa. Matanya tidak lagi sembab, namun menatap dengan tajam, membawa keberanian yang selama ini terkubur oleh air mata. Ia sudah menyusun segalanya. Hari ini, bukan hanya kebenaran yang akan terungkap, tapi juga martabatnya yang akan dikembalikan di hadapan mereka yang pernah merendahkannya. Lani masuk ke kamar dan tersenyum bangga melihat sahabatnya. Kamu kelihatan siap, Tar. Tari mengangguk pelan. Aku bukan cuma siap, Lan. Aku harus lakukan ini. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah difitnah dan tetap memilih diam. Hari ini aku tidak akan diam. Lani menyentuh pundaknya.
Kamu nggak sendiri. Aku di sini. Dan semuanya sudah siap. Makanan, tempat, tamu-tamu. Undangan sudah aku kirimkan 2 hari lalu. Termasuk ke Bu Lastri dan Arman. Tari menarik napas dalam. Apa mereka jawab? Mereka jawab singkat. Bu Lastri bilang akan datang. Arman juga akan ikut, karena dia pikir ini cuma acara silaturahmi biasa. Tari menatap Lani. Bagus. Biarkan mereka datang tanpa curiga. Aku nggak mau mengumbar aib di depan umum. Tapi mereka perlu tahu bahwa aku nggak akan pulang dalam keadaan terhina. Aku akan pulang dengan kepala tegak. Menjelang sore, satu persatu tamu mulai berdatangan ke rumah Lani. Ruang tamu sudah disulap menjadi tempat berkumpul yang nyaman, dengan kursi-kursi rotan yang disusun rapi melingkar. Meja kecil di tengah dipenuhi camilan, teh manis, dan kue-kue buatan Tari sendiri. Semua dibuat seperti silaturahmi biasa, hangat, ramah, dan tidak mencurigakan. Keluarga besar satu persatu masuk. Tante Yuli dan Om Haris duduk di pojok ruangan. 2 sepupu Arman menyapa Lani dengan tawa hangat. Bahkan keponakan-keponakan Bu Lastri yang dulu ikut menyudutkan Tari pun hadir, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mereka duduk dan saling berbincang, tidak sadar bahwa sebentar lagi, wajah-wajah itu akan menyaksikan sebuah kebenaran yang selama ini dibungkam. Akhirnya, Bu Lastri datang, berjalan masuk dengan anggun namun penuh waspada. Ia mengenakan kebaya ungu muda dengan rambut disanggul rapi. Di belakangnya, Arman ikut melangkah masuk, mengenakan batik biru gelap. Wajahnya datar, tidak menunjukkan ekspresi bersalah ataupun ragu. Mereka berdua tampak tenang. Mungkin karena tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang mereka kenang sepanjang hidup. Lani menyambut mereka ramah, seolah memang tidak terjadi apa-apa. Silakan duduk, Bu. Mas Arman. Sudah lama nggak kumpul, ya. Mumpung masih bulan Syawal, kita niatkan aja buat silaturahmi keluarga. Bu Lastri tersenyum kecil, meski matanya tidak bisa menyembunyikan kehati-hatian. Iya, Lani. Kebetulan kita juga nggak ada acara. Arman duduk di samping ibunya, menatap ke arah Tari yang sedang menyajikan teh untuk beberapa tamu. Sesaat, mata mereka bertemu. Tapi Tari hanya menunduk dan kembali sibuk. Ia tidak ingin menghabiskan 1 detik pun untuk memohon pengertian dari seseorang yang membiarkannya diusir tanpa 1 pun pembelaan. Setelah semua tamu hadir dan perbincangan mulai mengalir, Lani berdiri dan mengambil alih pembicaraan. Sebelumnya terima kasih ya sudah datang. Mungkin kalian heran kenapa tiba-tiba aku yang undang. Sebenarnya aku hanya ingin membantu seseorang yang selama ini terlalu lama diam dan disalahkan. Beberapa orang mulai saling pandang. Suasana berubah. Perlahan, Tari berdiri dari sudut ruangan dan berjalan maju ke tengah lingkaran tamu. Ia berdiri tegak, menatap wajah-wajah itu satu persatu. Tak ada senyum. Hanya keheningan. Aku nggak akan banyak bicara, ujar Tari pelan namun jelas. Hari ini aku undang kalian semua ke sini karena aku ingin menjelaskan sesuatu yang tidak pernah sempat aku katakan. Saat terakhir kita berkumpul di rumah Bu Lastri, aku dituduh mencuri sebuah kalung emas. Kalung yang katanya warisan keluarga. Kalung yang hilang, dan entah kenapa, langsung mengarah padaku. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Bu Lastri memalingkan wajah. Arman menatap Tari dengan pandangan tegang. Tari melanjutkan, hari itu aku tidak diberi kesempatan membela diri. Bahkan suamiku sendiri memilih diam. Aku diusir. Aku dipermalukan. Aku dianggap pencuri. Tari mengeluarkan flash disk kecil dari sakunya. Ia menoleh ke Lani. Lani segera menyambungkan flash disk itu ke televisi yang sudah disiapkan sejak pagi. Beberapa detik kemudian, layar menyala, menampilkan rekaman CCTV dari rumah Bu Ririn.
Semua mata kini tertuju ke layar. Dalam video, terlihat jelas Bu Lastri menyelipkan sesuatu ke dalam tas kecil Rika. Gerakannya cepat, rahasia. Lalu Rika pergi dari teras, masuk ke dalam mobil, tersenyum dan melambaikan tangan. Beberapa tamu mulai terkejut. Ada yang menutup mulutnya, ada yang berbisik, dan ada pula yang menatap Bu Lastri dengan wajah bingung. Lalu, Lani memutar foto Rika yang mengenakan kalung emas yang dimaksud, 2 hari setelah acara, lengkap dengan tanggal unggahannya. Ini bukan tuduhan, Bu, ujar Tari dengan suara tenang. Ini adalah fakta. Kalung itu tidak hilang. Kalung itu tidak dicuri. Kalung itu diberikan. Tapi aku dijadikan kambing hitam agar tidak ada yang tahu kemana sebenarnya kalung itu pergi. Suasana hening. Hanya suara kipas angin yang terdengar. Bu Lastri mulai terlihat gelisah. Matanya berkeliling mencari cara menyelamatkan diri dari situasi ini. Tapi semua mata sudah tertuju padanya. Termasuk mata Arman. Arman menunduk, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa malu. Ternyata istrinya tidak pernah bersalah. Ternyata ia membiarkan seorang perempuan yang ia nikahi dipermalukan dan diusir atas dasar kebohongan yang dibungkus oleh ibunya sendiri. Tari melangkah mundur, lalu duduk kembali. Ia tidak tersenyum. Ia tidak puas. Tapi hatinya tenang. Ia sudah membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dan itu cukup. Lani berdiri kembali, memandang semua tamu. Kita semua di sini saksi hari ini. Bahwa Tari bukan pencuri. Bahwa dia difitnah. Jadi, mulai hari ini, aku harap tidak ada lagi omongan, bisikan, atau pandangan sinis. Karena semuanya sudah jelas. Tamu-tamu mulai mengangguk. Beberapa mendekati Tari, menggenggam tangannya, meminta maaf. Ada yang mengatakan tidak tahu, ada yang mengaku ikut menyalahkan karena terbawa emosi. Tari menerima semuanya dengan kepala tegak. Bu Lastri tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya bangkit, mengajak Arman keluar rumah tanpa pamit. Namun sebelum pergi, Arman menoleh ke arah Tari. Bibirnya bergerak, nyaris tak terdengar. Maaf. Tari hanya menatapnya. Ia tidak membalas kata itu. Karena bagi Tari, maaf bukan sesuatu yang bisa diucapkan begitu saja. Ada luka yang tidak akan sembuh dengan satu kata. Setelah semua tamu pulang, Tari dan Lani duduk di ruang tamu, kembali dalam keheningan. Gimana rasanya? Tanya Lani sambil menyeruput teh. Tari tersenyum lelah. Lega, tapi juga kosong. Ternyata, membuktikan kebenaran gak selalu bikin kita bahagia. Tapi setidaknya aku bisa tidur malam ini tanpa merasa kotor. Lani memeluk sahabatnya itu. Kamu luar biasa, Tar. Kamu elegan, kamu tenang, dan kamu menang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Tari benar-benar merasa damai. Ruang tamu rumah Lani yang semula hanya menjadi tempat silaturahmi, kini telah berubah menjadi ruang sidang yang tak kasat mata. Tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak pula pengacara. Tapi di sana, hadir saksi-saksi yang melihat dan mendengar kebenaran yang selama ini dikubur oleh kebohongan dan fitnah. Tari berdiri di tengah ruangan, tak lagi dengan tubuh gemetar seperti dulu saat dituding mencuri. Kini ia berdiri tegak, membawa bukti-bukti yang tak terbantahkan. Tamu-tamu keluarga besar yang tadinya hanya duduk santai sambil bercengkerama kini membisu. Mata mereka berpindah-pindah, dari layar televisi yang baru saja menayangkan rekaman CCTV, ke foto Rika dengan kalung yang katanya hilang. Lalu akhirnya menatap wajah Bu Lastri yang kini mulai kehilangan ketenangan. Namun Tari belum selesai. Ia membuka ponselnya dan menyalakan layar. Sebelum kalian menyimpulkan sesuatu, aku ingin menunjukkan satu bukti terakhir. Ucapnya dengan nada tegas namun tetap santun. Bukti ini bukan rekaman, bukan foto, tapi kata-kata.
Kata-kata dari orang yang sebenarnya tahu semuanya sejak awal. Dengan tenang, Tari mengarahkan layar ponselnya ke TV melalui sambungan Bluetooth. Layar menampilkan tangkapan layar pesan dari Rika. Di situ terlihat jelas isi percakapan antara Tari dan Rika, setelah Rika dihubungi beberapa hari lalu. Awalnya Rika hanya menjawab dingin. Namun saat Tari menyampaikan bahwa ia memiliki bukti visual, Rika mulai goyah. Dalam pesan berikutnya, Rika mengaku bahwa ia menerima kalung itu sebagai hadiah dari Bu Lastri. Ia bahkan sempat menulis, "Maaf, Mbak Tari. Aku cuma nurut sama Tante Lastri. Katanya kalung itu mau dikasih ke aku, dan biar nggak ada yang tanya-tanya, Mbak Tari aja yang disalahin." Tamu-tamu terperangah. Beberapa langsung saling berbisik. Sebagian lagi hanya menatap Bu Lastri yang kini wajahnya mulai pucat. Wajah perempuan itu yang biasanya angkuh dan tegas, kini terlihat kacau dan panik. Ia membuka mulut, mencoba bicara, namun tak satu kata pun keluar. Suaranya tercekat. Tari kembali menatap semua yang hadir. Suaranya kali ini bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena luka yang begitu dalam. Bukan cuma aku yang disakiti, tapi kalian semua sudah dibohongi. Dan yang paling menyedihkan adalah, semua ini direncanakan oleh seseorang yang dulu kupanggil Ibu. Bu Lastri akhirnya berdiri. Tangannya mengepal, namun suaranya masih mencoba mempertahankan harga diri. Aku hanya tidak ingin semua orang tahu bahwa aku memberi kalung itu ke Rika. Itu kalung keluarga. Kalau mereka tahu aku memberikannya ke keponakanku, pasti semua orang mencibir. Tante Yuli yang duduk di pojok ruangan bersuara pelan namun tajam. Jadi untuk menutupi rasa malumu, kamu tega menuduh menantumu mencuri. Suasana makin panas. Beberapa tamu mulai berdiri, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Salah satu keponakan Bu Lastri yang dulu paling lantang membentak Tari kini hanya menunduk. Merasa bersalah telah ikut menyudutkan orang yang tak bersalah. Mereka semua merasa tertampar oleh kenyataan yang tak mereka duga. Bu Lastri mencoba bertahan. Aku hanya ingin menjaga kehormatan keluarga. Namun ucapan itu segera dipotong oleh suara yang selama ini hanya diam. Arman. Bu. Sudah. Arman berdiri. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Ia menatap ibunya, wanita yang selama ini ia junjung sebagai satu-satunya orang tua. Sudah cukup, Bu. Jangan cari-cari alasan lagi. Semua orang sudah lihat buktinya. Tari nggak bersalah. Justru ibu yang. Kalimat itu tidak bisa diselesaikan oleh Arman. Tenggorokannya tercekat oleh rasa bersalah yang menumpuk terlalu lama. Ia menoleh ke arah Tari, matanya memohon pengampunan. Tari, maaf. Aku salah. Aku seharusnya percaya sama kamu. Aku seharusnya jadi suami yang membela kamu, tapi aku malah ikut diam. Tari tidak menjawab. Ia hanya menatap Arman dengan pandangan kosong. Kata, maaf, itu tak lagi memiliki arti besar di hatinya. Karena saat ia terpuruk, orang yang kini meminta maaf itu hanya berdiri diam dan membiarkan orang lain menginjak harga dirinya. Lani, yang sejak tadi hanya diam menyaksikan semuanya, akhirnya ikut bicara. Arman, kamu tahu nggak apa yang Tari alami setelah dia diusir? Dia tidur sambil menangis setiap malam. Dia terus bertanya-tanya apa kesalahannya. Dia dihina, dijauhi, dianggap pembohong. Dan sekarang kamu datang cuma bilang, maaf? Arman menunduk. Ia tidak bisa berkata-kata. Bu Lastri mendekati Tari, mencoba menyentuh lengannya. Tari, ibu minta maaf. Ibu nggak bermaksud. Tari melangkah mundur. Ia tidak menepis tangan itu, tapi juga tidak menyambutnya. Ibu sudah membuat saya kehilangan rumah. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara batin. Saya kehilangan tempat untuk pulang.
Saya kehilangan kepercayaan. Dan itu tidak bisa dikembalikan hanya dengan permintaan maaf, Bu. Lalu Tari menoleh ke seluruh tamu. Hari ini saya tidak datang untuk menuntut balas. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya hanya ingin satu hal, nama baik saya dikembalikan. Saya ingin kalian semua tahu bahwa saya bukan pencuri. Saya bukan perempuan tak tahu diri seperti yang pernah kalian katakan. Saya hanya perempuan biasa yang ingin dihargai. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan keheningan karena tegang, tapi karena rasa malu yang menyelubungi wajah-wajah yang pernah menghakimi tanpa bukti. Beberapa tante mulai mendekati Tari dan memeluknya. Ada yang menangis. Ada yang meminta maaf dengan tulus. Dan satu persatu, tamu-tamu mulai keluar dengan wajah tertunduk. Mereka tidak menyangka, perempuan yang dulu mereka cibir kini berdiri tegak dengan bukti dan keberanian yang menggetarkan hati. Bu Lastri dan Arman adalah yang terakhir keluar. Di ambang pintu, Arman menatap Tari sekali lagi. Kalau suatu saat kamu bisa memaafkan, aku akan ada di sana. Tari tidak menjawab. Saat pintu tertutup, Lani memeluk Tari dari belakang. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Tar. Hari ini, kamu menang. Tari tersenyum samar. Aku bukan menang, Lan. Aku hanya membuktikan bahwa aku tidak pernah salah. Dan itu cukup. Hari mulai gelap. Tapi hati Tari kini terang. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi setidaknya, satu pintu telah tertutup, dan pintu yang lain kini mulai terbuka. Setelah hari itu, hidup Tari tidak langsung kembali seperti dulu. Tapi ia tahu, tidak ada yang benar-benar bisa kembali seperti semula setelah dilukai begitu dalam. Walau kebenaran sudah terungkap, walau semua bukti telah diperlihatkan di depan banyak orang, dan walau mulut-mulut yang dulu begitu lantang menghakimi kini membisu karena malu, luka itu tetap tertinggal. Ia mungkin tidak berdarah, tidak terlihat, tapi membekas di dalam dada. Dan setiap malam saat kesunyian datang, luka itu mengingatkan bahwa harga sebuah nama baik kadang dibayar dengan air mata dan kehancuran diri. Bu Lastri setelah kejadian itu seperti kehilangan tempat berdiri. Ia malu. Sangat malu. Tidak hanya karena kebohongannya terbongkar, tapi karena keluarganya sendiri kini memandangnya dengan kecewa. Beberapa keluarga besar terang-terangan menegurnya. Tante Yuli bahkan berkata langsung di hadapannya saat acara keluarga berikutnya. Lastri, kamu tega. Kamu korbankan menantumu demi menyelamatkan gengsi. Tapi lihat apa akibatnya. Kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Semenjak itu, Bu Lastri lebih sering mengurung diri di kamarnya. Ia tak lagi banyak bicara. Wajahnya tak lagi semenyala dulu. Bahkan di antara keluarga pun, namanya mulai dibicarakan dengan nada iba. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena kecewa yang mendalam. Ia sendiri sadar, kehormatannya sebagai orang tua hancur karena perbuatannya sendiri. Ia telah mempermalukan dirinya. Bukan karena Tari membalas, tapi karena kebenaran tak bisa dibohongi selamanya. Sementara Arman, suaminya Tari, juga dilanda gelombang penyesalan yang telat datang. Sejak hari Tari menunjukkan semua bukti itu, Arman beberapa kali mencoba menghubungi Tari. Ia menelepon, mengirim pesan, bahkan datang langsung ke rumah Lani beberapa kali. Tapi Tari tak pernah menjawab. Bukan karena marah, tapi karena hatinya sudah beku. Tidak ada ruang lagi untuk penjelasan atau permohonan maaf. Arman sudah membuat pilihannya waktu itu. Diam saat istrinya diusir, dan percaya pada ibunya tanpa membela satu kalimat pun. Suatu hari, Arman datang sendiri ke rumah Lani, membawa seikat bunga dan wajah penuh harap. Ia berdiri di halaman, memohon untuk berbicara hanya sebentar saja. Tari keluar, berdiri di teras. Wajahnya tenang, dingin, dan penuh wibawa. Untuk apa kamu kesini lagi, Men?
Aku tahu aku salah, Tari. Tapi aku ingin menebus semuanya. Aku sadar aku bukan suami yang baik. Aku biarkan kamu disakiti. Aku takut, aku bodoh. Tapi aku masih mencintaimu. Tari menghela napas. Kalau memang cinta, seharusnya kamu berdiri di sampingku saat semua orang menjatuhkan aku. Tapi kamu diam. Kamu diam saat aku dibentak. Kamu diam saat aku diusir. Diam kamu itu lebih menyakitkan dari fitnah yang mereka lemparkan. Aku menyesal. Penyesalanmu tidak mengubah apapun. Luka ini sudah terlalu dalam untuk diperbaiki dengan maaf. Aku sudah mati rasa terhadapmu, Men. Pulanglah. Jalani hidupmu, dan biarkan aku jalani hidupku dengan tenang. Arman menunduk. Ia tahu ini akhir yang ia ciptakan sendiri. Dengan langkah berat, ia berjalan pergi meninggalkan Tari. Perempuan yang pernah ia janjikan akan ia lindungi, namun justru ia tinggalkan saat paling dibutuhkan. Hari-hari Tari kini diisi dengan kegiatan baru. Bersama Lani, ia mulai membuka usaha catering rumahan. Ide itu muncul dari kecintaan Tari memasak, yang sejak dulu menjadi bagian dari hidupnya. Kamu tuh jago banget masak. Kenapa nggak sekalian buka usaha aja? Ujar Lani suatu pagi sambil menikmati nasi uduk buatan Tari. Dari hanya menerima pesanan untuk acara kecil-kecilan seperti arisan, ulang tahun, atau rapat kantor, usaha Tari dan Lani pelan-pelan berkembang. Nama, Dapur Lantari, singkatan dari Lani dan Tari, mulai dikenal. Pelanggan memuji rasa masakannya, ketelatenan pelayanannya, dan kejujuran dalam berbisnis. Dari dapur kecil milik Lani, mereka kini mulai menyewa tempat produksi sederhana dan mempekerjakan 2 karyawan tambahan. Kehidupan baru ini memberikan energi dan semangat pada Tari. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang terkurung dalam peran menantu yang harus selalu mengalah. Ia adalah dirinya sendiri. Perempuan yang pernah disakiti, tapi bangkit dengan kepala tegak. Dan setiap kali ia memasak, setiap kali ia melihat pelanggan tersenyum puas, ia merasa hidupnya berarti. Bahwa dari rasa sakit, ia bisa menciptakan sesuatu yang manis. Namun, di balik semua itu, ia tahu luka itu tidak akan sepenuhnya sembuh. Ada malam-malam di mana Tari masih terbangun dengan dada sesak. Teringat saat ia dibentak di depan keluarga. Saat ia diusir dengan hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Dan saat matanya mencari pembelaan di wajah suaminya. Namun hanya menemukan hening yang menusuk. Luka itu akan tetap ada. Tapi ia tak lagi ingin membalaskan. Ia hanya ingin melangkah lebih jauh. Suatu siang, Tari duduk di bangku kayu depan rumah sambil menatap langit. Angin semilir membawa aroma masakan dari dapur. Lani datang membawa 2 gelas teh dingin dan duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," ujar Lani sambil tersenyum. Tari mengangguk pelan. "Aku udah nggak ingin apa-apa lagi. Dulu, aku cuma pengen nama baikku dibersihkan. Dan sekarang itu sudah terjadi." Lani menatapnya. "Kamu masih sakit hati?" Tari diam sejenak. Lalu menjawab, "Luka itu nggak hilang, Lan. Tapi aku belajar untuk hidup dengan luka itu. Aku nggak bisa pura-pura lupa. Tapi aku juga nggak mau terus tinggal di masa lalu." Mereka berdua terdiam, menikmati suasana sore itu. Burung-burung kecil terbang melintasi langit. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain. Hidup terus berjalan. Dan Tari telah memilih untuk berjalan maju, bukan mundur. Dari jauh, kehidupan Bu Lastri dan Arman tampak semakin suram. Beberapa keluarga menjauh secara perlahan. Mereka tidak lagi dijadikan contoh dalam pertemuan keluarga. Arman tetap tinggal bersama ibunya, tapi hubungannya dengan orang-orang sekitarnya tak pernah benar-benar pulih. Setiap tatapan yang diarahkan pada mereka mengandung jejak pertanyaan dan keraguan.
Dan setiap kali Arman membuka ponsel dan melihat foto Tari di media sosial yang tengah sibuk melayani pesanan catering, hatinya terasa hampa. Namun bagi Tari, semua itu bukan lagi urusannya. Ia tidak ingin tahu kabar Bu Lastri atau Arman. Bukan karena dendam, tapi karena ia sudah selesai dengan mereka. Ia sudah menuntaskan semua pertanyaan dalam dirinya. Ia sudah menemukan jawabannya. Dan jawabannya adalah, ada orang-orang yang tidak pantas untuk diperjuangkan, meski mereka keluarga. Malam itu, Tari berdiri di dapur, mengecek pesanan yang akan dikirim besok pagi. Di sampingnya, Lani sibuk menata kotak makanan. Mereka bekerja sama dalam diam, namun senyum mereka saling bicara, bahwa dari luka yang pahit, mereka menciptakan hidup yang layak dibanggakan. Ketika semua sudah selesai, Tari duduk di kursi dan menatap ke arah jendela yang terbuka. Angin malam menyapu wajahnya. Ia menutup mata, mengingat perjalanan panjang yang baru saja dilaluinya. Dari kehidupan damai, ke jurang fitnah, ke kejatuhan dan pengusiran, hingga akhirnya bangkit dan berdiri kembali. Ia membuka mata. Dalam hatinya, ia tahu, harga sebuah nama baik sangat mahal. Tapi yang lebih berharga adalah keberanian untuk bangkit, meski seluruh dunia mencoba menjatuhkan. Dan meski luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang, ia tidak menyesal. Karena luka itu telah menjadikannya seperti sekarang, kuat, tegar, dan tahu siapa dirinya sebenarnya. Tari menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Aku tidak membalas dengan kebencian. Aku memilih jalan yang tenang, jalan yang diam-diam membuat mereka menyesal." Dan dengan itu, ia melangkah ke kamar, meninggalkan hari itu dengan tenang, tanpa dendam, tanpa beban. Hanya luka yang perlahan diterima sebagai bagian dari masa lalu, yang tidak akan dilupakan, tapi juga tidak akan dibiarkan menghentikan langkah. Kisah Tari mengajarkan kita bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan kemarahan, dan tidak semua kejahatan harus dibalas dengan dendam. Ada kalanya, diam yang elegan dan keberanian untuk membuktikan diri dengan cara yang bermartabat justru menjadi balasan paling menyakitkan bagi orang-orang yang telah menyakiti kita. Dalam hidup, nama baik adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Saat nama kita dicemarkan, rasanya seperti dunia runtuh. Tapi ingatlah, selama kita tahu bahwa kita tidak bersalah, dan selama kita tetap berpegang pada kebenaran, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kebenaran mungkin tertunda, tapi tidak pernah kalah. Jangan takut untuk melangkah pergi dari orang-orang yang tak lagi menghargai kita, meskipun mereka adalah bagian dari keluarga. Karena keluarga bukan hanya soal darah, tapi juga soal siapa yang benar-benar berdiri di sisi kita saat kita jatuh. Dan bagi siapapun yang sedang difitnah, direndahkan, atau disalahpahami, bersabarlah. Teruslah jadi pribadi yang kuat, jujur, dan tidak membalas dengan cara yang kotor. Biarkan waktu, bukti, dan keberanian berbicara lebih lantang daripada amarah. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Sampai jumpa di cerita penuh hikmah berikutnya. Salam hangat dan semoga setiap luka yang kamu alami, pelan-pelan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa.